Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Facebook yang bertanya perihal sunat. Ada yang berkata, pendeta, Yesus disunat. Lalu kenapa orang Kristen tidak disunat? Sunat itu dalam perjanjian lama tanda kepemilikan Allah terhadap umatnya. Jadi sunat itu berawal dari perjanjian antara Allah dan Abraham, di mana Allah berjanji akan menjadi Tuhannya Abraham dan seluruh keturunannya, dan Abraham berjanji akan menjadi umat Allah dengan seluruh keturunannya. Dan meterainya, tandanya adalah sunat itu sendiri. Jadi sunat merupakan tanda meterai kepemilikan Allah terhadap umatnya. Dan Yesus sendiri pun karena dia adalah orang Yahudi, maka Yesus disunat. Kemudian orang berkata, lalu kenapa orang Kristen tidak disunat? Orang Kristen disunat. Ya. Siapa bilang orang Kristen tidak disunat? Orang Kristen disunat. Ya. Saudara mungkin berkata, buktinya teman saya tidak disunat. Ya, kamu tuh bilang temanmu tidak disunat karena kamu tidak mengerti, tidak memahami sunat di dalam kekristenan itu. Kalau kita lihat Kolose pasal yang kedua, saya bacakan ya, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Dia di sini adalah di dalam Kristus Yesus. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau sunat yang dilakukan oleh manusia itu ya penanggalan kulit katan. Ya, itu sunat manusia. Tetapi dengan sunat Kristus, jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus Yesus itu disunat secara Kristus. Disunat Kristus, bukan disunat manusia. Nah, sunat Kristus itu bagaimana? Kata Alkitab, sunat Kristus itu terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kalau sunat manusia itu penanggalan kulit katan, sementara sunat Kristus itu penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi orang Kristen itu sunat rohani, sunat hati atau sunat Kristus yang tanda lahiriannya adalah baptisan. Jadi kalau ditanya orang Kristen disunat, tidak disunat. Disunat dengan cara apa? Dibaptis. Karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, kemudian sudah berkata, itu kan Pak Pendeta karang-karangan daripada Rasul Paulus. Karena kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ketika saya ditanya, saya mau memilih mana, percaya kepada Rasul Paulus atau kepada omongan orang-orang yang tidak percaya. Saya akan lebih memilih, saudara, percaya dengan omongan daripada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini diangkat sebagai rasul bukan tanpa alasan. Dia memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan murid-murid Yesus, orang-orang yang terdekat dengan Yesus, 12 murid itu. Dan bahkan dia punya pengalaman adikodrati, pengalaman ilahi bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul dusta, itu urusanmu, bukan urusan kami. Ya, karena kami percaya bahwa Rasul Paulus adalah Rasul Kristus Yesus. Sehingga apa yang dia katakan diilhami oleh Roh Kudus. Karena dia diilhami oleh Roh Kudus, maka kami percaya apa yang dia katakan adalah firman Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa ini karangan dari Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang saya ngomong berkali-kali, yang tidak membaca Alkitab. Mereka itu hanya comot-comot ayat untuk memuaskan keinginan mereka. Nah, saya tuntun saudara, saya ingin saudara bisa melihat ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 15.
Ya, di ayat yang ke-6. Jadi Rasul Paulus ini dia kan menyampaikan Injil kepada orang non-Yahudi. Kemudian ada keberatan-keberatan dari orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong tuh bahwa orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus itu harus disunat. Ya, harus disunat agar mereka selamat. Kalau tidak disunat, mereka tidak selamat. Disunat secara manusia, artinya ya penanggalan kulit katan. Tetapi saudara-saudara, hal itu ditentang oleh Rasul Paulus. Kemudian pada akhirnya terjadi perdebatan yang kemudian dibawa pada sidang gereja yang pertama, ya sidang Rasul yang pertama. Muktamarnya, ya gereja. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita lihat ini ya, di ayat yang ke-6. Ketika hal ini disidangkan, Kisah Rasul pasal 15. Jadi saya berharap saudara yang nuduh Paulus ya, yang meniadakan hukum sunat kulit katan ini, saudara dengarkan ini baik-baik ya. Lebih baik saudara bertanya daripada saudara sok tahu. Ayat yang ke-6 dikatakan dalam Kisah Para Rasul 15. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu, soal sunat. Ya, ayat yang ke-8. Dan Allah yang mengenal hati manusia. Jadi ini perkataan daripada Rasul Petrus, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka di sini orang non-Yahudi, sebab ia mengurniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ya, walaupun mereka tidak disunat seperti kita disunat, mereka juga telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ya, kalau ya Tuhan memandang bersalah mereka tidak bersunat secara kita bersunat, lalu kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka? Roh Kudus ini karunia Allah yang luar biasa. Nah, ayat yang ke-10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Ya. Kemudian saya lompatnya di ayat yang ke-28. Jadi ini perkataan daripada Yakobus yang juga ikut sidang pada waktu itu, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Nah, ketika persidangan itu telah selesai, ini keputusannya, sebab oleh keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Ya, di ayat yang ke-31, setelah membaca surat itu jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Jadi hasil dari rapat, dari sidang ya para rasul yang pertama, bahwa sunat secara lahiriah tidak lagi dibebankan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi ini bukan keputusan daripada Rasul Paulus, ini keputusan Roh Kudus di ayat 28. Dan keputusan para rasul, bukan hanya Rasul Paulus. Ya, jadi apakah orang Kristen sunat? Ya sunat. Sunatnya orang Kristen itu sunat hati, sunat rohani, sunat Kristus. Dan saya percaya bahwa ini jauh lebih penting daripada sunat daging. Ya, untuk apa kita sunat kulit katan kalau masih korupsi? Untuk apa kita sunat ya kulit katan kalau kita masih selingkuh? Ya, masih bersinah, tidak ada gunanya. Lebih baik sunat hati, penanggalan tubuh yang berdosa. Kita meninggalkan yang namanya persinahan, kita meninggalkan yang namanya korupsi, kita meninggalkan yang namanya dosa. Apapun itu kita tanggalkan. Itulah sunat yang paling penting, ya. Dan inilah sunat daripada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ya. Kalau kita tidak disunat secara fisik kulit katan, tidak masalah selama kita percaya kepada Yesus. Kalaupun disunat untuk alasan kesehatan, tidak apa-apa. Orang Kristen pun yang percaya kepada Yesus mau disunat untuk alasan kesehatan, tidak apa-apa. Mau disunat karena ada alasan-alasan khusus, tidak apa-apa. Tetapi kalau sunat untuk keselamatan, ya, di dalam kekristenan tidak mengenal itu. Kenapa? Karena sunat yang sebenarnya sunat hati, penanggalan manusia yang berdosa, yang bukti fisiknya, bukti lahiriahnya adalah baptisan. Jadi orang Kristen yang dibaptis, orang Kristen yang disunat. Ya, saya berharap ini menjawab pertanyaan saudara. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. NKRI harga mati torang semua, saudara.